Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Insan Mani, NPM 50255, kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dasar pendidikan berkarakter. Untuk memenuhi tugas dari Yusri Satria, Magister Pendidikan dalam mata kuliah pendidikan karakter. Baiklah, tanpa berlama-lama, ada baiknya saya langsung masuk ke materi yang berjudul konsep dasar pendidikan berkarakter. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk ke materi yang berjudul konsep dasar pendidikan berkarakter. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian pendidikan karakter. Sebuah upaya atau usaha yang memang telah direncanakan untuk mewujudkan suasana dan juga proses di dalam pemberdayaan potensi atau kebudayaan setiap siswa dalam membangun sebuah karakter sebagai warga negara Indonesia yang baik disebut dengan pendidikan karakter. Ketika kita memiliki usaha atau upaya tersebut, maka nantinya akan tercipta seorang warga negara yang memiliki moral dan akhlak yang mulia. Suatu bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dengan suatu tindakan yang sifatnya mendidik bagi generasi yang akan datang juga merupakan definisi dari pendidikan serta karakter itu. Ada pengertian lainnya yang mengatakan bahwa sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat tujuan, yaitu penanaman nilai karakter yang mencakup segala hal seperti kesadaran dan kemauan, komponen dasar pengetahuan hingga tindakan untuk melaksanakan nilai itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu B. Tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong peserta didik agar mampu secara mandiri untuk meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter antara lain: 1. Mengembangkan potensi nurani hati peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua, yaitu mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejak dengan nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan aman, jujur, kreatif, dan bersahabat. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu C. Saluran-saluran pendidikan. Nilai-nilai pendidikan karakter perlu dikembangkan dalam penyaluran terhadap saluran-saluran pendidikan. Nilai ini berlaku universal karena dapat digunakan oleh semua orang, khususnya siswa di Indonesia, tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu. Nilai-nilai ini bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, itu saluran agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dari pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Baiklah, selanjutnya itu saluran Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya,
Nilai-nilai tergantung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter beserta bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.